Guys, handphone dengan harga 2 jutaan terbaru dari Infinix ini adalah handphone yang punya fitur paling lengkap di kelas harganya, bro. Gimana enggak, bro? Doski ini punya bodi yang ramping, layarnya udah 1.5K 144Hz, performanya smooth banget, udah stereo speaker, udah punya in-display fingerprint scanner, dan kameranya guys juga cakep. Bahkan ya, fitur basic kayak NFC dan juga sensor gyroscope di sini juga ada, bro. Kenalin, ini adalah Infinix Hot 60 Pro, handphone pertama di Indonesia yang pakai Helio G200, bro. Oke, pertama-tama yang bakal kita bahas adalah soal desainnya terlebih dahulu. Kebetulan ya, gue dapat warna yang silver kayak gini guys, yang menurut gue tuh keren banget dan kelihatan lebih mewah dan juga premium. Bodi belakangnya ini juga pakai finishing agak matte ya, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Sementara kalau kita lihat dari desain modul kameranya sendiri guys, masih kayak Infinix Hot 50 series sebelumnya. Tapi yang bikin lebih fresh adalah sudut-sudutnya ini loh, yang sekarang tuh lebih membulat. Terus kalau kita lihat dari samping, ini tipis banget, cuman 6,6 mm aja. Kalau kita bandingin sama Hot 50 Pro yang sebelumnya, itu 7,4 mm. Ini jauh lebih tipis. Beratnya juga enteng banget karena cuma 170 gram aja. Rasanya tuh jadi pas dan enak banget untuk digenggam. Kemudian kalau kita lihat di bagian tombol dan juga portnya, di bawah tuh paling kiri ya, ini ada jack audio 3,5 mili, kemudian ada mikrofon, terus ada port charger Type-C, dan terakhir ada speaker. Nah, di sisi sebelah kanan guys, ini ada tombol volume dan juga tombol power. Dan ada juga nih fitur one tap button dari Infinix yang bisa disetting buat shortcut. Misalkan nih ya, kalau kita tekan 2 kali, itu langsung masuk ke kamera, dan lain sebagainya. Sementara di bagian atas ada speaker kedua, dan di bagian sisi kiri ada slot untuk SIM card yang udah triple slot. Jadi kalian tuh bisa pakai dual SIM sekaligus ya, plus 1 micro SD. Terakhir, sertifikasi ketahanan air dan juga debunya sekarang juga udah lebih baik guys, karena udah ada IP64. Jadi udah lebih aman nih kalau misalkan ketemu cipratan air ataupun hujan. Lanjut ke bagian yang menurut gue nih paling jadi daya tarik dari Infinix Hot 60 Pro ini guys, yaitu layarnya. Lu lihat deh, desain punch hole-nya tuh memang keren banget dan bezel layarnya tuh tipis. Bahkan nih bezel bawahnya juga nggak terlalu tebal. Bahkan kayaknya untuk ukuran handphone di bawah 2,5 jutaan, ini adalah handphone yang punya layar dan bezel paling tipis nggak sih bro? Layarnya sendiri pakai panel AMOLED dengan desain flat, bukan curve. Ukurannya luas 6,78 inci, resolusinya juga tinggi ya, udah 1.5K, yang jauh lebih bagus dari handphone dengan harga 2 jutaan lain yang biasanya cuma pakai Full HD Plus aja. Warnanya pun kelihatan cerah ya guys, dan tajam banget di angka 388 ppi. Yang bikin pengalaman nonton film kita itu gue jamin makin asik banget. Bahkan ya buat Netflix, handphone ini udah support resolusi L1 ataupun Full HD. Kemudian yang bikin gue kaget banget nih guys, layarnya ini tuh udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass 7i yang bikin layarnya tuh aman dari goresan. Terus buat kecerahan layarnya pun, di sini gue kaget banget. Karena puncak brightness-nya guys, dia nyampe di angka 4500 nits. Ini tuh spek kecerahan layar yang biasanya di range harga 5 jutaan ke atas kita temuin. Terbukti ya selama gue pakai di luar ruangan, gue tuh sama sekali nggak pernah bermasalah sama layarnya. Nggak berhenti sampai di situ aja, refresh rate-nya juga gila banget nih bro. Karena Doski itu bisa nyampe di angka 144 Hz. Ya meskipun ini belum kepake di semua aplikasi dan juga game, tapi spek kayak gini itu bener-bener bikin gue geleng-geleng kepala. Tapi dalam artian yang positif ya bro. Nah karena di frame-nya tuh nggak ada fingerprint scanner, artinya fingerprint-nya tuh ada di bagian bawah layar. Dan pas gue coba, ini beneran deh, responnya tuh cukup cepat banget dan akurat. Sementara buat face unlock-nya, ini juga udah bisa bro. Kemudian kalau kita bicara soal speaker, dual stereo speaker di Hot 60 Pro ini guys, udah bisa diatur mode suara dan juga equalizer-nya sesuka hati. Kualitas suaranya juga menurut gue nih lumayan lah, masih standar buat harganya. Volumenya tuh memang kenceng ya meskipun bassnya memang nggak terlalu deep. Ini bisa dibilang malah dominan ke mid dan juga vokalnya. Tapi menurut gue sih ya, untuk kualitas audionya guys, secara keseluruhan sih masih cukup oke banget lah. Terutama buat nonton dan juga dengerin musik. Oke, sekarang kita lanjut ke dapur pacunya. Nah, seperti yang gue udah mention di awal guys, kalau Infinix Hot 60 Pro ini udah pakai chipset MediaTek Helio G200 pertama di Indonesia. Ya, meskipun sebenarnya secara performa sih nggak terlalu punya peningkatan juga kalau kita bandingin sama Helio G100 di Infinix Hot 50 Pro yang sebelumnya.
Clock speed-nya masih sama di angka 2,2 GHz, bahkan GPU-nya itu juga masih sama. Tapi soal RAM dan juga ROM-nya guys, ini justru jadi salah satu keunggulan utamanya. Dimana varian yang gue pegang sekarang, ini punya RAM 8GB dengan fitur XRAM yang bisa ditambah RAM virtual sampai 8GB lagi. So totalnya itu bisa nyampe 16GB. ROM-nya sendiri udah di angka 256GB UFS 2.2 yang jelas sih bikin performanya ini bakal ngebut banget. Dan yang paling pentingnya lagi guys, slot micro SD-nya itu bisa kalian manfaatin buat storage lagi nyampe 2TB. Terus kalau kita ngomongin soal benchmark ya, dari hasil pengetesan gua, handphone ini tembus di angka 464 ribuan poin di Antutu dengan stability di angka 99,3% di pengetesan Wildlife Stress Test 3D Mark. Terus pengetesan Geekbench 6 pun ini ngasih lihat kalau performanya tuh udah lumayan oke banget. Baik dari skor CPU dan juga GPU-nya. Terbukti ya, buat pemakaian sehari-hari nih bro, Infinix Hot 60 Pro ini udah lebih dari cukup banget menurut gua. Gimana enggak ya kan, buat buka aplikasi cepet banget. Multitasking juga responsif dan jarang terjadi restart aplikasi. Nah buat kalian para gamers, gue punya kabar baik banget nih guys. Karena Infinix Hot 60 Pro ini udah oke banget buat main game, baik yang paling ringan sampai yang paling berat sekalipun. Tapi dengan catatan ya, settingan grafisnya di sini, gue mainnya tuh sesuai rekomendasi dari gamenya, bukan settingan rata kanan. Gue sendiri udah nyoba nih 4 game, yaitu Mobile Legends, PUBG, Delta Force, sampai Genshin Impact. Dan di setiap gue tes main game, gue tuh selalu atur performa CPU dan juga GPU-nya di X-Boot-nya ke settingan performance biar gamingnya tuh lebih lancar bro. Sebagai contoh di game Mobile Legends, seperti yang bisa kalian lihat di sini, gue tuh main di settingan grafis ini guys. Dan hasilnya, itu gue belum nemu kendala berarti pas main game. Ini halus pisan banget lah intinya. Sementara buat PUBG, gue tes mainnya ini di settingan smooth extreme. Dan hasilnya pun sama, ini masih smooth parah. Dan yang bikin candu lagi guys, ini malah dari sisi sensor giroskopnya. Ini lancar banget, nggak ada delay loh. Gue rasa improve banget lah kalau kita ingat dari previous produknya mereka yaitu Infinix Hot 50 Pro yang giroskopnya tuh berasa masih sedikit nge-lag. Terus buat Delta Force, karena gue masih awal banget nih nyobain nih game, gue belum ada benchmark sama sekali ya guys, apakah ini udah masuk kategori yang nyaman ataupun belum pas dipakai main game. Tapi jujur selama gue main ini belum nemu nge-lag sama sekali. Terakhir untuk Genshin Impact, di sini grafisnya gue tetap di settingan default, tapi framenya itu gue set di angka 60 fps. Hasilnya sih di luar ekspektasi gue banget ya guys, mengingat clock speed dari chipsetnya itu cuma 2,2 GHz aja. Ini termasuk yang nyaman banget buat dipakai. Entah mungkin karena memang layarnya udah cakep atau gimana ya, gue nggak ngerti bro. Karena memang senyaman itu gue main game di handphone ini. Dan jujur gue nggak nemuin kayak lag dan segala macem gitu bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah kameranya. Kamera depan Infinix Hot 60 Pro ini guys punya resolusi 13 megapiksel. Sementara kamera belakangnya ada 3. Ya meskipun sebenarnya ya yang dipakai tuh cuma satu, yaitu lensa utama 50 megapiksel doang. Soal hasilnya, untuk kamera depan sih menurut gue ini udah lumayan. Meskipun belum masuk kategori yang bagus banget gitu ya. Ya intinya sih kas handphone 2 jutaan banget pada umumnya. Kalau untuk foto bokehnya, separasi antara objek dan juga latar belakang ini malah rapi banget. Kelihatan hampir nggak ada bagian yang blur masuk ke dalam objeknya bro. Untuk kamera belakang, hasil fotonya juga kelihatan jelas banget ya, dengan karakter warna yang cerah. Gue pribadi sih pakai mode AI Cam nih buat hasil yang lebih bagus. Cuman, kalau kalian mau framing yang lebih kayak kamera profesional bro, mungkin foto di zoom 2 kali ini bakal cocok banget buat kalian. Sementara buat videonya, kamera belakang dan depannya itu sama-sama bisa ngerekam sampai 2K, 30 fps atau 1080 pixel 60 fps. Nah untuk video kamera belakangnya itu hasilnya tuh jelas banget ya guys. Dengan karakter warna yang menurut gue nih cerah, mirip kayak hasil fotonya. Fitur stabilisasinya juga lumayan ngebantu banget nih bikin video kalian tuh lebih stabil. Meskipun butuh ambil video pas sambil jalan kaki misal. Cuman dengan catatan ya, stabilisasinya itu aktif cuman di angka 1080 pixel 30 fps aja. Kemudian buat ngezoom, ini videonya juga bisa sampai 10 kali zoom. Sementara buat hasil video kamera depannya, ini di sini juga udah lebih dari cukup dan juga jelas. Ya meskipun secara warna memang ini kelihatan agak soft kalau kita bandingin sama kamera belakangnya tadi. Nah terakhir guys, yang menarik dari modul kameranya, di dalam lensa yang bawah itu tuh diselipin sama yang namanya sensor IR Blaster. Jadi handphone ini tuh udah bisa dipakai sebagai remote pengganti TV, AC ataupun elektronik yang ada di rumah kalian bro. Tapi balik lagi ya, untuk harga segini menurut gue pribadi sih kualitas kameranya ini udah lebih lah dari cukup bro. Kemudian yang bikin Infinix Hot 60 Pro ini guys makin lengkap secara fitur adalah fitur AI-nya. Jujur ya, AI di handphone ini menurut gue sih udah setara sama handphone yang jauh lebih mahal.
Karena dengan harga cuma 2 jutaan kecil guys, AI-nya tuh udah canggih banget dan paling lengkap di kelasnya. Pertama nih ya, ada fitur buat hapus objek ataupun orang di foto, yang memang cukup basic ada di kebanyakan smartphone. Tapi secara performa, ini tuh ngasilin hasil yang paling rapih untuk handphone di kelasnya. Terus kalau kalian foto terlalu sempit, slow guys, karena ada AI Image Extender yang bisa memperluas foto dengan hasil yang realistis banget kayak gini bro. Gak cuman itu ya, kalian juga bisa banget nih cut out gambar dari background dengan gampang. Caranya lu cuman sentuh dan tahan aja nih selama 2-3 detik. Yang gak kalah kerennya lagi ya, kalian tuh bisa banget loh bikin gambar dari sketsa ataupun wallpaper cuman pakai perintah teks kayak gini. Gue sendiri udah nyoba ya bikin wallpaper nih kucing dalam karung dan hasilnya itu beneran realistis dan bagus bro. BTW selain 3 fitur AI yang paling gue sering pakai tadi, masih ada AI dengan fungsi lain yang semuanya itu bisa kalian akses di tab Infinix AI yang mana lu harus masuk ke menu setting kayak gini. BTW tadi gue juga lupa mention ya, kalau adaptive One Tap Infinix AI button yang ada di sebelah tombol power ini guys, bisa punya fitur AI yang kalau di tap dan hold itu bakal jadi shortcut buat masuk ke Volex yang merupakan asisten AI dari si Infinix bro. Dan terakhir soal baterainya, di sini ada peningkatan yang meskipun sedikit di angka 5160 mAh. Ketahanan baterainya menurut gue sih masih sama-sama aja ya, nggak beda jauh. Cuman dari pengisian dayanya ini justru berasa lebih cepat berkat adapter charger bawaan yaitu 45 watt. Terus pihak Infinix juga ngeklaim nih kalau baterainya ini guys bisa tahan sampai 5 tahun dengan garansi charging cycle sampai 1600 kali. So dengan gabungan fitur bypass charging yang juga udah dikasih di handphone ini, harusnya sih performa baterainya itu beneran bisa di-maintain dan tetap maksimal lah dalam jangka waktu yang lama bro. Nah kalau kita ngomongin soal harga nih ya, Infinix Hot 60 Pro SRP-nya guys, itu bakal di angka 2.199.000 buat varian 6/128GB dan 2.399.000 untuk varian yang 8/256GB ini. Dan handphonenya itu bakal dijual mulai dari tanggal 25 Juli 2025 jam 00 WIB dini hari guys. Kata gue mah lu harus siapin banget budget deh guys buat nge-war. Tapi nih ya, kabar baiknya lagi di masa flash sale itu harganya di diskon guys. Jadi 1.999.000 untuk varian yang 6/128GB dan 2.299.000 untuk varian yang 8/256GB. Gue rasa dengan harga segitu ya, kalau kita compare dari fitur dan juga speknya, gue rasa memang handphone ini no debat bahwa si Infinix Hot 60 Pro ini adalah salah satu handphone dengan harga di bawah 2,5 jutaan, tapi punya fitur yang paling lengkap bro. Mulai dari layar AMOLED 1.5K 144Hz dengan Corning Gorilla Glass 7 Eye dan kecerahannya nyampe 4500 nits. Chipsetnya terbaru ya, pakai MediaTek Helio G200 yang lumayan oke banget nih buat ngegame. RAM-nya bisa sampai 16GB, ROM-nya UFS 2.2 256GB. Kamera utamanya guys 50 megapiksel, in-display fingerprint juga. Baterainya 5160 mAh dengan fast charging 45 watt. Plus punya fitur AI canggih banget yang biasanya cuma ada di handphone yang lebih mahal. Dan Doski juga punya sertifikasi IP64. Jujur, gue memang belum pernah nemu sih handphone di bawah 2,5 jutaan tapi nawarin paket selengkap ini bro. Bagaimana Brody? Kalian setuju atau enggak sama pendapat gue yang tadi? Langsung aja tulis di kolom komentar terkait handphone ini. Dan seperti biasa, kalau misalkan lu pengen ngebeli handphone ini, linknya bakal gue taruh di kolom description. Dan jangan lupa nge-war pas lagi flash sale-nya. Bewok pamit. Assalamualaikum.